pengamat politik, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Informasi kami dapatkan akan memutuskan tentang kode etik, dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Majelis Konstitusi, Mahkamah Konstitusi. Nah, oke Kang. Ini bagaimana Kang pendapat Kang Rizal Fadia terkait hal ini Kang? Ya, Kang Iki, saya kira harusnya MK memang dituntut serius ya, gitu kan, untuk menjalankan tugasnya. Berharap maksimal lah, gitu kan, tidak pro forma, bukan hanya formalitas. Nah, maksimalnya tentu saja bisa menyatakan terjadinya pelanggaran etik, gitu, sebagai kewenangan utama, gitu kan, dari Majelis Kehormatan ini untuk meneliti pelanggaran etik dari majelis dari Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Anwar Usman. Jadi maksimum satu itu. Kedua adalah maksimal itu dibuktikan dengan bisa mengkaitkan dengan putusan, gitu. Karena berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, ya, pasal 17 itu ayat 5 dan 6 itu satu kesatuan. Gitu. Jadi pelanggaran etik di sana, yaitu soal adanya kepentingan langsung tidak langsung hakim, ya, juga panitera dengan perkara, itu berhubungan dengan sah tidaknya putusan, yaitu di ayat 6-nya. Gitu. Jadi kalau misalnya hakim itu melanggar, ya kan, sesuatu yang dilarang menurut ayat 5 pasal 17 itu, maka pasal 6-nya ayat 6-nya berlaku, putusan tidak sah dan hakim bisa kena sanksi administrasi maupun pidana. Itu ayat 6-nya. Jadi 5-6 itu nggak bisa dipisahkan. Oleh karena itu maksimalnya sebenarnya adalah MK ini harus bisa menyatakan terjadi pelanggaran etik, gitu kan, dari Hakim Konstitusi, khususnya saja ketua MK, dan menyatakan bahwa putusan itu tidak sah. Gitu. Saya kira itu maksimalnya. Ya, tapi minimalnya boleh saja minimal, kita kan, karena selama ini juga MK selalu menyatakan kompetensinya hanya di etik, gitu kan, tidak sampai ke menilai putusan. Oke, kalau minimalnya begitu, nyatakan terjadi pelanggaran etik, gitu kan, merekomendasi, gitu. Jadi ada putusan, ada rekomendasi. Rekomendasinya adalah bahwa segera dinyatakan putusan MK nomor 90 itu batal karena tidak sah. Jadi minimalnya itu, gitu kan, ada putusan MK, ada rekomendasi MK, gitu, tentang putusan 90 yang kontroversial itu. Ya, karena ini punya alasan hukum yang kuat juga, gitu, bahwa MK itu memutus ada hubungan darah, ya, nepotisme di sana kan, antara paman dan keponakan, itu disebut dengan kepentingan langsung tidak langsung, ya, menurut ayat 5 pasal 17 itu. Kemudian selanjutnya adalah keputusan itu juga tidak semestinya masa 3 mengalahkan 6. Yang 3 itu yang mengabulkan, gitu kan, yaitu Anwar Usman, kemudian Hamzah, Guntur Hamzah, lalu satu lagi Sitompul, gitu kan, Manahan Sitompul. 3 tuh. Yang 2 kan itu namanya concurring opinion, itu ya, Ernie dan Yusmik kalau nggak salah kan, ya, 2 orang itu concurring ini sebenarnya tidak setuju. Kemudian yang 4, gitu kan, ya sudah pasti Arif Hidayat, Saldi Isra, itu Suhartoyo, kemudian ada Wahidudin Adams, ya. 4 itu
itu dissenting opinion. Sebenarnya concurring dan dissenting sama, melawan pengabulan. Jadi 6 lawan 3. Masa 6 lawan 3, 3 menang. Gitu. Saya kira di sini putusan itu harus dibatalkan. Jadi di samping memang ada hakim yang punya hubungan darah ketuanya, juga yang bukan hubungan darah, maksudnya hubungan keluargaan gitu ya Pak ya. Yeah. Kemudian yang keduanya juga putusan yang dipaksakan, bahkan masuk kualifikasi rekayasa, maka wajar kalau putusan 90 itu dibatalkan. Nah, tinggal maksimal berani nggak MK membatalkan. Kalau berani itu sesuai aspirasi rakyat. Kalau nggak berani minimal merekomendasi gitu bahwa putusan 90 itu tidak sah secara hukum. Nanti kalau ada surat dari MK untuk memberikan rekomendasi kepada MK, itu gimana kalau maksudnya? Kan masyarakat mungkin kurang paham kan? Makanya yang pertama sanksi dulu. Sanksi berat itu harus ditetapkan kepada 3 hakim yang mengabulkan, gitu kan? Yaitu tadi, gitu kan, Anwar Usman, kemudian Guntur Hamzah, gitu kan? Hamzah, kemudian satu lagi Manahan, Sitompul, 3. Itu sanksi berat. Beratnya adalah diberhentikan dengan tidak hormat. Gitu Pak. Itu sanksinya begitu menurut aturan 48, Undang-Undang 48 tadi baru 9. Sanksinya adalah diberhentikan tidak hormat. Jadi 3 berhenti dulu yang 3. Sementara yang lain kan kualifikasi kesalahannya berbeda. Gitu. Ada yang mungkin bisa diberhentikan sementara, atau bisa hanya teguran atau teguran tertulis. Taruhlah semuanya diberi teguran tertulis, gitu, karena memang bertentangan dengan yang 3. Yang 3 diberhentikan, yang 6 teguran tertulis. Maka yang 6 itu nanti bisa bersidang, gitu. Jadi karena rekomendasinya ke MK, MK yang 6 bersidang untuk membatalkan putusan 90 itu. Gitu. Baru nanti secara administratif presiden yang menyatakan gitu, atau yang memberhentikan presiden kan, SK-nya itu yang pertama. Jadi 3 berhenti, 6 masih ada, maka 6 bisa memutuskan membatalkan putusan MK gitu atas nama MK. Gitu, yang berarti yang tadinya kan hakim itu 9 ya Kang ya? Ya 9, tapi taruhlah 3 gitu kan, harus diberhentikan atau istilahnya diberhentikan dengan tidak hormat. Karena 3 hakim ini yang mengabulkan gugatan yang sifatnya melebihi kewenangan. Itu kewenangan DPR dan pemerintah, kewenangan pembentuk perundang-undangan kalau mau mengubah rumusan persyaratan ya gitu. Karena kan tentunya kita setidaknya masih ada harapan. Berharap masyarakat ini tentunya masyarakat pencinta keadilan tentu sangat berharap MK ini bisa memutuskan masalah ini secara adil dan bijaksana sebetulnya. Jadi ini ujian juga bagi Jimli Asyidiki dan 2 hakim atau anggota majelis lainnya, majelis kehormatan lainnya kan. Bener enggak mereka itu adalah yang punya apresiasi tinggi terhadap hukum. Karena Pak Jimli kan sering mengatakan saya kan pendiri gitu. Nah, sebagai pendiri atau sering mengatakan juga ada kesalahan kan, sudah dikeluarkan statement begitu. Konsisten tidak? Jangan pelin-pelan lah gitu kan, antara ungkapan-ungkapan awal dengan nanti keputusan akhir gitu. Kalau keputusan akhirnya ternyata ngambang gitu kan, atau memang tidak punya ketegasan, ya berarti MK itu jadi WKWK, gitu. Ditertawakan, dicemoohkan. Yang tadinya rakyat mencemoohkan MK, sekarang mencemoohkan MK. Gitu, jangan sampai begitu, gitu Pak Kiki. Iya betul Kang. Kan kita sama-sama ada nama istilah semua sama di mata hukum dan tapi berbeda di aparat penegak hukum. Jangan sampai seperti itu ya Kang. Oh iya, saya kira rakyat menghendaki adanya azas keadilan
gitu kan, dan azas kepastian hukum, keadilan hukum, kepastian hukum. Saya kira yang dilakukan atau putusan MK itu adalah ketidakadilan hukum dan ketidakpastian hukum, bahkan bermain-main dengan hukum, bahkan hukum jadi alat kepentingan kekuasaan. Semua tahu ini ujungnya bahwa Gibran yang diloloskan itu anak dari Jokowi, dan Jokowi adalah presiden dan punya kekuasaan. Jangan sampai hukum jadi alat kekuasaan, hukum jadi alat politik. Saya kira kita harus kembalikan lagi ke azas kedaulatan hukum. Hukum harus jadi panglima. Jangan sampai politik jadi panglima, hukum dimain-mainkan. MK telah memain-mainkan hukum. Dan jangan sampai juga MK ikut main-main lagi dalam konteks hukum ini. Gitu. Ya, Kang. Mungkin ada buat masyarakat, ada pesan nggak, Kang? Ya, untuk menghadapi apa ya? Nanti misalnya keputusan yang dibuat MK ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat, Kang. Ada pesan nggak, Kang, buat masyarakat? Saya kira tadi ada kedaulatan negara dikalahkan oleh kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum dikalahkan oleh kedaulatan rakyat. Gitu. Jadi sekarang peran besar rakyat ini kan untuk melakukan penilaian. Gitu. Sekaligus juga melakukan pengawalan. Gitu. Rakyat punya hak loh. Kalau perlu berdemonstrasi, kalau perlu juga melakukan gugat lagi, gitu kan, kalau perlu mendesak pembubaran, gitu kan, dan itu hak-hak rakyat untuk menetapkan aspirasinya yang nanti dirumuskan dalam narasi hukum. Gitu, saya kira saatnya rakyat berdaulat. Ini momennya gitu, dengan kekacauan hukum yang menjadi alat kepentingan politik. Hayu kita pulihkan kembali kedaulatan rakyat dengan tegakkan hukum dengan seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, terima kasih, Kang. Siap. Oke, kan analisa dengan dari Pak Rijal Padilla terkait MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live.